Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, hari ini tuh spesial banget. Aku mau kasih tahu kalian tentang keragaman jenis kelamin dalam agama. Ini bertepatan dengan edisi dakwah dalam cinta ya. Nah, kalian pasti bertanya gini, kenapa sih kok jenis kelamin dikaitkan sama agama? Ya karena gimana ya, biasanya teman-teman yang memiliki ekspresi gender yang berbeda itu dilabeli sebagai pendosa. Nah makanya aku mau kasih tahu ini ke kalian gitu. Jadi dalam agama Islam jenis kelamin cuma ada dua, laki-laki dan perempuan. Sering dengar gitu kan. Nah kalimat itu tuh merupakan salah satu kalimat untuk menyerang teman-teman dengan ekspresi gender dan seksualitas yang berbeda. Nah, masyarakat itu mengklaim bahwa ciptaan Tuhan itu selalu biner. Kalau ada laki-laki, maka ada perempuan. Nah, sedangkan secara kodrati, manusia yang terlahir itu kan laki-laki dan perempuan. Selain itu dianggap menyalahi kodrat dan dianggap sebagai pendosa. Nah, padahal kan Tuhan itu kan maha menciptakan sesuatu yang ia kehendaki. Ia bisa menciptakan yang wajar, laki-laki dan perempuan, yang nggak wajar, yang sering dibilang waria, bintang dan sebagainya itu merupakan ekspresi dari mereka, dan sebenarnya itu nggak ada yang salah, nggak ada salahnya. Misalnya ada jenis dalil yang menghujat itu terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Itu bukan ayatnya sih yang menghujat, kayak tafsirannya gitu loh. Tafsirannya tuh kurang ramah gender seperti itu. Artinya begini, ayat 13 tuh, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Nah, keberadaan dalil tersebut digunakan sebagai pendakwah untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa apa yang disampaikannya itu telah sesuai dengan tafsir Al-Quran. Nah, padahal tidak semua ayat yang ditafsirkan mereka itu tuh ramah gender, dan cenderung tuh malah memiliki kebenaran sepihak dan cenderung otoritatif. Sedangkan agama kita, agama Islam kan mengajarkan kita untuk saling peduli kepada sesama, merangkul yang minoritas, dan ramah serta adil, menegakkan keadilan. Salah satu dari tafsir yang ramah gender itu terdapat pada Al-Hajj ayat 5. Tafsirannya yang menjelaskan gini, bahwa penciptaan manusia itu ada yang mukhalaqah atau wajar dan ghairu mukhalaqah atau tidak wajar. Dari ayat ini kan sudah sangat jelas sekali bahwa Allah itu bisa aja menciptakan sesuatu yang berbeda di tengah masyarakat. Ya misal dengan adanya orang memiliki orientasi seksual dan gender yang berbeda seperti itu. Nah dari sini ulama klasik itu telah menetapkan kondisi biologis pada jenis kelamin yang berbeda dari kebanyakan, yaitu khunsa berkelamin ganda atau mukhanats laki-laki yang memiliki ekspresi perempuan. Nah dari khunsa dan mukhanats ini merupakan dasar agama untuk mengkaji keberagaman gender, sehingga keberagaman gender ini bukanlah sesuatu yang perlu dipermasalahkan, karena itu hal yang wajar-wajar saja, ciptaan Tuhan yang ghairu mukhalaqah ya, bisa dibilang itu nggak wajar. Nah menariknya, selain agama Islam dan Kristen yang mengkaji keragaman gender dari teks-teks di kitab, ini di Sulawesi itu ada semacam kepercayaan kuno yang udah eksis dari abad ke-13 itu, yang mengakui adanya keberadaan 5 gender. 5 gender itu apa aja? Jadi yang ada yang calalai, perempuan yang berekspresi gender laki-laki, calabai, laki-laki yang berekspresi gender perempuan, ukurannya laki-laki, dan makunrai, perempuan. Lalu yang tidak mewakili gender apapun itu namanya bisu, yang biasanya sering memimpin upacara adat. Nah, keberagaman jenis kelamin, gender, dan seksualitas itu bukanlah sebuah dosa. Ini merupakan ya bisa dibilang anugerah, dan kita sebagai umat Islam, agama kita itu kan merupakan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh umat. Jadi ya kita ini harusnya mampu untuk hidup berdampingan secara wajar dengan keberagaman itu. Dan masalah dosa
masalah pahala itu kan yang menentukan Allah. Kita sebagai manusia itu ya cuma menjalankan kewajibannya aja untuk beribadah sesuai dengan syariah. Masalah agama, masalah dosa itu urusannya Allah. Dan Allah itu memandang umatnya itu bukan dari jenis kelamin ataupun orientasi gender dan seksualitasnya. Allah tuh melihat umatnya dari amal dan ibadahnya selama di dunia. Untuk dosa ataupun enggak itu Allah yang menentukan. Kita sebagai manusia enggak berhak untuk menentukan seperti itu. Dan di sini kan masyarakat sendiri yang menentukan sebuah konstruksi di mana laki-laki harus berpenampilan sebagai laki-laki, perempuan harus berpenampilan sebagai perempuan. Itu masyarakat sendiri yang membuat dan menyepakati hal itu. Dan masyarakat itu cenderung lupa akan keberadaan khunsa dan mukhanas itu tadi. Dan endingnya kita nih ya sebaiknya kita sebagai manusia, sebagai umat muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memperbesar batas toleransi dalam diri kita dengan menerima keberadaan teman-teman yang berbeda, yang beragam, apapun itu keberagaman, baik dari jenis kelamin, orientasi seksual atau ekspresi gendernya. Dan terakhir nih aku ingetin ya, tugas kita sebagai umat manusia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengimani konstruksi masyarakat, titik. Oke? Nah, sekian apa yang aku sampaikan ke kalian hari ini, semoga bermanfaat. Kalaupun ada kurang-kurangnya aku mohon maaf banget sebesar-besarnya, karena aku juga manusia yang lagi belajar juga. Sampai ketemu di lain waktu. Bye bye.